Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Oke, di malam hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang berjudul adalah New Season is Coming. Ya, tahun yang baru telah datang, yaitu tahun yang berkat dan damai sejahtera buat kita anak-anak Allah. Ya, mungkin buat orang-orang dunia melihat bahwa ramalan tahun 2026 bukan hal yang baik. Jadi kembali lagi bahwa tahun 2026 ini bukan tahun yang mudah, ya. Tapi pesan firman Tuhan di malam hari ini sangat jelas, ya. Bagaimana kita menjalani di tahun 2026 yang menurut ya manusia dunia ini tidak mudah, ya. Karena perang di mana-mana, ya, terjadi bencana alam di mana-mana, ya, terjadi apa istilahnya keributan dan kedengkian dan kemunafikan manusia itu makin menjadi-jadi, ya. Manusia makin mencintai dunia sehingga melupakan bahwa kita diciptakan kan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, makanya kita harus ada di dalam Tuhan senantiasa, ya. Mungkin kita bisa sebagai awal, ya, firman Tuhan yang akan saya sharing, kita bisa buka di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Mungkin seperti biasa saya minta Ibu Evi bisa bantu bacakan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala. Arah dia. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, terima kasih Ibu Evi. Jadi di sini jelas sekali, ya. Firman Tuhan bilang untuk kita memulai masuk the new season is coming, yaitu tahun berkat Tuhan akan datang di tahun 2026, ya. Walaupun anak-anak dunia bilang 2026 itu susah banget, akan banyak pengangguran di mana-mana, ekonomi global kacau, perang di mana-mana, ya. Gempa bumi di mana-mana, bencana alam, ya. Manusia makin kasih menjadi dingin, manusia mencintai dirinya sendiri, ya. Tapi pesan Tuhan ada 3 di sini yang perlu diingat, ya. Yang pertama, kita harus mencapai kesatuan iman dulu, ya. Ya, saya harapkan di Dorea Ministry ini kita sudah berjalan masuk ke usia yang ke-17, ya, sebentar lagi, ya. Tahun ini sebentar lagi kita 17 tuh usia yang sweet 17 orang bilang, ya. Di mana biasanya dirayakan bagi anak-anak cewek, kalau cowok sih enggak. Saya ingat waktu itu anak cewek saya yang pertama, saya rayakan pesta Sweet 17 di Hotel Hyatt di Bandung, ya. Wah, senang banget teman-temannya, ya. Jadi karena diharapkan kita semua telah mencapai kesatuan iman, ya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau kita belum mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, harus proses belajar, tidak gampang. Siapa ya? Mohon tolong di mute. Betul, tidak gampang, harus proses belajar, ya. Dan kedewasaan penuh, ya. Jadi harus ada kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, siapa itu anak Allah, kedewasaan penuh, ya, sehingga kita menjadi dewasa, ya. Dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus sebagai kepala. Jadi pusat kita adalah Kristus, bukan menyenangkan manusia. Ya, jangan sekali-sekali kita melayani mencari kesenangan manusia atau mencari pujian yang sia-sia.
hati-hati, kita akan kecewa. Firman Tuhan jelas ngomongnya, fokus kita kesatuan iman. Yuk, kalau yang belum bersatu, kita satuin imannya. Imannya kepada siapa? Kepada Kristus, bukan kepada duit. Ya, kepada Kristus, bukan kepada puji-pujian. Wah, kalau saya jadi WL luar biasa yang datang luar biasa penuh. Bukan itu. Kalau saya yang bawaan firman penuh semua, bukan itu. Ya, kita harus punya kesatuan iman yaitu kepada Tuhan Yesus, sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Ya, seperti Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan Yesus, bukan untuk manusia. Jelas kan? Ya, ayat 13 jelas ya. Kita harus punya kesatuan iman, mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus hadir? Kenapa Tuhan Yesus menebus dosa kita? Karena kita berharga di mata Tuhan, lebih dari malaikat Tuhan, ya. Kan pendeta Tony udah bawa ini, Pak, seperti itu kan? Ya. Tingkat pertumbuhan harus bertumbuh. Makanya tema Natal kita apa? Hadirmu. Pak Antonius apa? Hadirmu. Nah, penggerak perubahan, betul. Jadi harus bertumbuh. Jangan kita jadi bayi rohani terus, ya. Sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu yang pertama, ya. Kedua, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kayaknya kalau datang ke gereja tuh pengennya dengarnya yang indah-indah. Kalau yang negur-negur kita nggak mau, wah ini khotbahnya nggak bagus lah. Pendetanya sadis, ya. Bicara tentang dosa melulu. Maunya bicara tentang berkat gitu kan. Jangan salah, kita bukan bayi rohani lagi. Kita harus bertumbuh, ya. Jadi kalau ada orang yang seneng tuh kalau khotbah pendetanya yang pinter apa ya, ngelawak. Jago ngelawak. Betul nggak? Saya nggak mau singgung siapa namanya. Teman-teman tahu sendiri ya. Kalau yang ngelawak rame, ya kan? Jadi enak didengar telinga. Nah itu manusia akhir zaman tuh biasanya mencari pengajaran yang enak didengar telinga. Akhirnya bikin gereja sendiri. Bikin persekutuan doa sendiri. Yang kira-kira enteng-enteng lah firmannya gitu. Nggak berat. Ya, yang bisa ketawa di situ. Ya, emangnya stand up komedi? Kan bukan. Kita mau dengar firman, bukan mau lihat stand up komedi. Benar nggak? Jadi jangan sampai kita dibawa oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka untuk menyesatkan. Ya, memuji-muji orang yang punya duit, si ini si itu supaya dia nyumbangnya banyak ke gereja. Ya, hati-hati. Tuhan tidak suka ayat 14 ya. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Kan Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Jadi kita berpegang teguh pada kebenaran. Ya, jangan dimelencengkan kebenaran, dipelintir-pelintir supaya ya orangnya nggak tersinggung jemaatnya. Ya, makin banyak jemaat yang datang, isi kebaktiannya pesta pora selalu. Benar nggak? Ya, jadi berpegang pada kebenaran di dalam kasih Kristus ya. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus sebagai kepala. Ya. Jadi untuk menghadapi tahun 2026, hendaklah kita bercermin. Apakah message dari Efesus 4:13-15 ini sudah kita mengerti? Ya. Yang pertama, kita udah punya kesatuan iman belum? Jangan-jangan kita di pelayanan ini nggak satu visi. Yang jelas makanya Ibu Gembala kita udah bilang, kita ada 5 pilar. Benar nggak? Pilar kerohanian, pilar misi, pilar sosial, pilar kemitraan, pilar pendidikan, baru pilar kemitraan. Kita masih satu visi nggak, teman-teman? Jangan kita hanya mau dengar firman yang enak-enak, tapi suruh jadi pelaku firman nggak mau. Ya, itu Tuhan tidak suka. Ya. Jadi kalau kita mempunyai satu iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, makin berdewasa, tidak menjelek-jelekan orang lain, ya, tidak mencari pujian yang sia-sia, tapi fokusnya untuk melayani Kristus, itu yang benar Tuhan mau.
Supaya dalam menjalani 2026 ini kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya. Itu message yang pertama. Terus karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja lewat waktu. Betul nggak teman-teman? Kan Tuhan bilang dalam Roma 8 ayat 28, ya kan? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Bukan Tuhan itu diam-diam aja. Tuhan bekerja, ya. Makanya untuk sampai kepada hal seperti itu, hendaklah kita senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Tapi ada yang nanya ke saya, Pak, saya sebenarnya udah setia dan taat loh. Ke gereja aktif, setiap minggu nggak pernah absen. Ke CG aktif, nggak pernah absen. Saya jadi usher, saya aktif jadi singer dan sebagainya. Tapi kok doa saya nggak dijawab-jawab ya? Nah, kembali lagi kita bercermin. Tuhan bilang Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Ingat kata-katanya. Jangan di-delete kata yang terakhir, sesuai dengan rencana Allah. Ya. Karena di dalam Habakuk 2 ayat 3, teman-teman bisa catat nanti ya, saya bacain. Ya, ini dengan terjemahan yang baru ya, Habakuk 2 ayat 3. Catatlah itu, kata Tuhan. Sekarang belum waktunya. Ya. Tetapi saat itu segera tiba. Dan apa yang ku nyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama. Tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Ya. Jadi kalau Tuhan mengenapi janjinya itu memang tidak cepat, juga tidak berlama-lama, tapi pasti. Ingat nggak Yusuf waktu dikasih mimpi? Bahwa Yusuf itu kan dibilang sama saudara-saudaranya sebagai pemimpi ya. Bahwa nanti istilahnya saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Ya. Ya saudara-saudaranya marah lah. Lu siapa sih? Lu anak bungsu tapi sok tahu banget gitu kan. Gitu kan? Tapi kenyataannya mimpi Yusuf itu baru terjadi 15 tahun kemudian, teman-teman. Yusuf harus melewati apa? Masa susah. Dia dibuang, difitnah sama saudara-saudaranya, dibuang, ya, dijual. Akhirnya dia juga menjadi budak. Dia masuk penjara. Akhirnya baru dia diangkat, difitnah dulu, dilupakan oleh juru minum. Akhirnya baru dia diangkat karena dia bisa menerjemahkan mimpi Firaun menjadi wakil Firaun. Itu butuh waktu 15 tahun, teman-teman. Ya, tapi di dalam mulutnya Yusuf nggak pernah ada ucapan mengutuki Tuhan. Tuhan melihat hatinya Yusuf. Ini yang dibilang. Jadi kalaupun sekarang belum terjadi, bersabar, teman-teman. Kita setia dan taat karena Tuhan bilang kita harus bertumbuh tadi kan, betul nggak ayat yang tadi? Kita harus bertumbuh menjadi dewasa, ya. Karena kita tahu perjalanan dengan Tuhan itu tidak dengan sia-sia. Karena firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11, saya berkali-kali ngulangin. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Firman ini siapa? Sang firman itu ya Tuhan Yesus yang hadir ke dunia. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Yang naik ke salib untuk menebus kita. Ya. Terus setelah penebusan, dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Naik ke surga, menjanjikan rumah kita di surga. Benar nggak? Aku akan pergi ke surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita nggak usah takut kalau ikut Tuhan Yesus, pasti kita diberikan tempat di sorga. Ya, jadi harus setia janji firman Tuhan.
Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memasuki tahun 2026 ini seturut dengan firman Tuhan? Ya. Tadi yang pertama yang diminta syaratnya adalah kita harus apa? Mencapai kesatuan iman, mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasa, bertumbuh, berpusat pada Kristus. Ya. Kedua, jangan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang angin pengajaran dan permainan palsu manusia yang menyesatkan. Hati-hati, banyak nabi-nabi palsu menjelang akhir zaman. Yang ketiga, teguh berpegang pada kebenaran, ya, di dalam kasih, di mana fokus kepada Kristus sebagai kepala, ya. Nah, untuk melewati ini ada 3 hal yang mau kita bahas. Ya, itu ada di 1 Petrus 2 ayat 3. Mungkin Ibu Evi boleh bacain lagi. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Ini 3 syarat. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Ya, Yesus Kristus batu penjuru. Karena yes. itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat kedua, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Evi. Sama Pak. Ya, jadi tadi kan diminta Tuhan ada 3 hal. Ya, sekarang syaratnya bagaimana kita bisa menunggu penggenapan janji Tuhan di 2026. Syaratnya ada 3. Ya. Yang pertama, buang semua segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya. Kalau di dalam diri kita masih ada ini, sifat-sifat ini, tolong bertobatlah malam ini, ya. Kalau misal kita masih ada menyimpan sakit hati, ya, pahit hati kepada teman-teman kita, tolong ditinggalkan. Jangan lihat-lihat lagi Mesir. Ditinggalkan di 2025. Minta rekonsiliasi. Tahun 2026 adalah tahun rekonsiliasi. Hendaklah kita datang, ya, jangan gengsi, minta maaf sama dia, adakan perdamaian, yuk kita buka lembaran baru lagi, supaya Tuhan bilang syaratnya nih, buanglah segala kejahatan. Suruh dibuang, Tuhan bilang, jangan dibawa. Ngapain barang busuk dibawa-bawa? Yang ada bawa busuk terus, makin busuk. Ya, kalau kita bisa melepaskan barang busuk ini, Tuhan tuh melihat hati. Baru Tuhan mau memberikan berkat buat kita. Ini syarat pertama harus dipenuhi. Ya. Contoh. Ya. Contoh nih. Ingat nggak Yusuf yang tadi saya bilang? Di Kejadian 37 ayat 18 sampai 20, teman-teman catat aja. Ya. Ini yang saya bilang, Yusuf si pemimpi. Ya, saudara-saudara bilang apa? Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Ia ini Yusuf ya. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Jadi kakak-kakaknya udah sebel sama Yusuf. Ya, karena Yusuf tuh anak yang manja dan legek banget gitu ya. Mentang-mentang disayang bapaknya. Nah, hal ini sama di dalam pelayanan, di dalam dunia sekuler ya. Banyak manusia-manusia yang kayak kakak-kakaknya Yusuf ini. Membuat rancangan-rancangan yang jahat terhadap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, makanya Tuhan bilang syarat pertama adalah buang segala kejahatan. Kita jangan ikut-ikutan mereka, jangan ikut-ikutan orang dunia. Segala tipu muslihat, jangan, buang aja. Segala munafik, jangan jadi manusia yang munafik. Di gereja shalom, shalom, shalom. Pulang gereja nipu orang. Ya, pulang gereja kata-kata kebun binatang yang lewat, yang keluar. Begitu kita disalib sama motor, anjing sia. Ya, kalau bahasa Bandungnya gitu kan. Anjing sia.
ya banyak anjing-anjing lah, binatang-binatang gitu kan keluar. Nggak boleh, kedengkian, fitnah, nggak boleh. Syaratnya itu, kalau kita mau sukses di 2026, ya, jangan seperti kakak-kakaknya Yusuf, ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihatlah tukang mimpi kita itu datang. Ya, ayat 20, marilah kita bunuh dia. Kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur itu, ya, lalu kita katakan kepada orang tuanya, binatang buas telah menerkam karena dikasih darah-darah kan di bajunya kan, supaya Yakub yakin bahwa diterkam binatang buas. Kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Secara manusia bisa mengagalkan rencana Tuhan, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun butuh waktu 15 tahun sampai Yusuf jadi wakilnya Firaun di Mesir. Ya, inilah prosesnya. Jadi belajarlah ikut rencana Tuhan, ya. Hal yang sama juga dengan Miriam. Miriam tuh adiknya Harun, ya. Ibu Gembala sering juga ngomong. Ya, Miriam itu pernah bilang, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita ia berfirman?" Betul. Tuhan berfirman, ya. Sekarang semua kita dengar firman. Firman Tuhan, ya. Tapi belum tentu Tuhan mau menyertai dan berbicara kepada kita kalau kita mempunyai kedengkian. Di sini Miriam kan istilahnya mempunyai kedengkian terhadap Musa. Ya, masa Musa aja yang dipuji-puji, saya juga bisa. Akhirnya apa? Ayat 9 ya. Bilangan 12 ayat 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Ya. Ketika awan Allah itu, ayat 4-nya Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga. Langsung Tuhan murka ya ke kemah pertemuan. Terus bangkit murka Tuhan dan akhirnya apa? Miriam kena kusta. Ya. Tuhan nggak suka ya hambanya itu dilecehkan oleh orang. Jadi kita juga jangan sekali-sekali melecehkan hamba Tuhan ya teman-teman, hati-hati. Itu termasuk sifat-sifat yang tadi harus dibuang. Ya, ke segala kejahatan, tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian, fitnah. Nggak boleh ya. Jangan deh, jangan kayak kakak-kakaknya Yusuf, juga jangan kayak Miriam. Ngapain sih? Itu harus kita buang. Jadi jangan lagi ada fitnah munafik dalam pelayanan kita di 2026. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, ya. Oke. Yang kedua, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Ya. Supaya kamu dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tuh. Kan tadi yang pertama ingat nggak di Efesus itu? Supaya kita bertumbuh kan? Benar nggak? Sehingga yang ayat 13, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan dengan kepenuhan Kristus. Caranya apa? Harus seperti bayi rohani. Ya, yang mau air susu yang murni. Air susu yang murni itu firman Tuhan, teman-teman. Ya, saya sering kali kan ngomong ke teman-teman di dalam Mazmur 25. Ya, barang siapa yang mau bergaul karib dengan Tuhan, ya, Tuhan akan apa? Menunjukkan jalan yang harus dipilih. Ya nggak? Jadi caranya kita harus mau bergaul karib dengan Tuhan. Supaya kita bisa senantiasa dibimbing. Ya. Mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tadi tuh. Suka fitnah, munafik, ya kan? Ya gitu kan? Dan tidak duduk dengan kumpulan orang pencemooh. Hati-hati, kalau kita bergaul dengan orang pencemooh, kita ikut-ikutan jadi pencemooh. Ya. Jangan deh. Tetapi yang keduanya kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Inilah yang Tuhan mau. Supaya kita sebagai bayi
yang rindu akan susu yang murni, dan yang rohani. Itu firman Tuhan. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Ya, pegang janji firman Tuhan. Ya, yang pertama buang semua kemunafikan, ya, dosa-dosa kita, segala macam kedengkian, buang. Ya, yang kedua adalah rindu seperti bayi rohani yang rindu akan susu yang murni dan yang rohani, sehingga kita dapat bertumbuh, ya, dan beroleh keselamatan. Yang ketiga, ini kuncinya yang ketiga nih. Kalau pertama dan kedua itu benar-benar kita jalankan, kita akan mengalami ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ya. Seringkali kan Ibu Gembala kita minta, ya, yuk bersaksi yuk. Siapa yang telah menikmatin kebaikan Tuhan, disuruh bersaksi pada nggak mau. Sebenarnya ada nggak sih kebaikan Tuhan yang kita nikmatin? Kalau kita tidak mengalami berjalan dengan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan, artinya mungkin ayat 1 dan 2 kita belum jalanin, teman-teman. Ya, kalau kita mau melihat tahun 2026 ini adalah tahun berkat buat kita semua, komit, ya, pegang janji firman Tuhan, buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya, mendingan kita, Tuhan bilang di dalam Roma 12 ayat 18-19, saya berkali-kali ngomong, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, supaya tidak ada dengki, tidak ada fitnah. Ya, itu urusan Tuhan, ya kan? Ayat 19 Tuhan bilang apa? Karena penghakiman, Roma 12 ayat 19 ya, itu adalah hakku, seperti Tuhan menghukum Miriam, kan? Ingat nggak? Miriam gak suka sama Musa. Masa Musa aja yang mendapat penghormatan, saya juga mau. Kan Tuhan juga bisa berfirman sama saya. Akhirnya Tuhan murka, kan? Panggillah ketiga orang itu, yuk ngumpul nih di kemah pertemuan. Akhirnya Miriam dihukum jadi kena kusta. Makanya ayat 19 Roma 12 ayat 19 penghukuman itulah hak Tuhan, hakku. Ya. Jadi kita jangan menghakimi orang, dia itu urusan Tuhan, teman-teman, ya. Jadi kalau kita bisa lewat ayat yang pertama, 1 Petrus 2 ayat yang pertama, ya, berarti kita udah memenuhi syarat yang pertama. Ya, kan Tuhan minta mengasihi. Yang kedua, kita harus rindu membaca firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan jalan. Seperti apa? Seperti Yusuf. Saya balik lagi cerita Yusuf, ya. Teman-teman tahu kan, Yusuf waktu di penjara, ya, saya ambil sekilas saya cuplik, ya. Di Kejadian 45 ayat 3 sampai 5 dicatat, nanti dibaca. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang di penjara, ya. Di penjara aja Yusuf masih mau melayani saudara-saudaranya. Ya. Salah saya. Ini. Ya, ini. Di Kejadian 40 ayat 9 sampai 13, tapi saya ambil yang penting-penting aja. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di rumah tuannya. Mengapa hari ini mukamu murum? Ya, muka teman-teman ini di penjara muram, ya. Terus teman-teman ini ngomong, kami bermimpi tetapi tidak ada yang dapat mengartikan. Yusuf berkata kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi itu? Kenapa Yusuf bisa ngomong begitu? Karena Yusuf bergaul karib dengan Allah. Dia yakin Tuhan bisa nunjukin jalan yang dipilih. Ya, seperti Ibu Hesti, hamba-hambanya, dia bisa berdumbuat. Ya, makanya senantiasa kita minta didoakan, kan, supaya apa sih yang rencana Tuhan buat kita. Tapi kebalik lagi, jangan mengandalkan manusia,
Ini semua harus diandalkan Tuhan. Ya. Akhirnya diartikanlah di ayat 13, ya, bahwa 3 hari Firaun akan meninggikan engkau, mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, dan engkau akan jadi juru minumnya lagi. Ya, dulu dia juru minum, ya, cuman istilahnya ada masalah, akhirnya dia di penjara. Ya, kemudian dia diangkat kembali setelah dia mendapat mimpi, dan mimpi itu diartikan oleh Yusuf. Jadi kalau Yusuf dia bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan sehingga dia bisa mengartikan mimpi si juru minum. Benar terjadi, ya. Dia juga bisa mengartikan mimpinya Firaun, benar terjadi. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Ngerti ya? Nah, yang ketiga, bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya, istilahnya kita bisa menikmatin, mengecap kebaikan Tuhan, ya. Ini saya ambil lagi cerita Yusuf. Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, ya, di dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai 5. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Dia tanya, apakah Bapak Yakub masih hidup? Saudara-saudaranya takut dan gemetar menghadapi dia. Terus Yusuf bilang, "Mari dekat-dekat aku. Akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual ke Mesir." Ya. Terus Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dia bilang, "Janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri. Kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ya. Jadi Yusuf bilang, kamu merekarekakan yang jahat, tapi Allah merekarekakan yang baik buat Yusuf. Untuk menolong apa? Menolong saudara-saudaranya dan bapaknya saat terjadi kelaparan. Ya. Disinilah karena Yusuf bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kalau enggak mungkin Yusuf udah menjarain saudara-saudaranya. Ya. Jadi pesan Tuhan di malam hari ini untuk kita bisa survive di tahun 2026, 3 hal teman-teman ya. Yang pertama, buang segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kedua, jadilah bayi yang lahir yang selalu rindu akan susu yang murni, yaitu firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya. Yang ketiga, kita akan mengecap kebaikan Tuhan, itu adalah tolok ukurnya. Kalau kita tidak punya damai sejahtera, berarti mungkin poin 1 dan poin 2 kita belum lakukan. Ya, tolong dikoreksi kembali, ya, apakah kita sudah mencapai, kita bisa mengecap kebaikan Tuhan, ya. Karena firman Tuhan, Ia membuat segalanya indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam hati kita semua, ya. Cuman manusia kadang-kadang tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan yang berjalan dari awal sampai akhir. Itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11, ya. Demikian firman Tuhan. Kita harapkan kita sendiri boleh mengoreksi diri untuk memasuki tahun 2026, ya. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan, ya.